Yang sempat saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa zaman dulu itu pada saat belum ditemukannya microchip, belum ditemukannya prosesor yang canggih, bentuknya bisa sangat kecil, nanoteknologi pada saat ini, semua elektronik-elektronik hardware-nya untuk perlengkapan komputer itu semuanya gede-gede. Kalau dulu aja mungkin teman-teman masih ada memiliki misalkan televisi tabung gitu. Mungkin papa mama dulu punya televisi tabung, kakek kita punya televisi tabung. Jadi untuk TV aja dulu itu besarnya bisa lumayan gede dan beratnya itu bisa sampai di atas 15 kilo gitu. Padahal TV-nya cuma 30 inci gitu. Nah, bayangkan untuk sebuah komputer. Jadi kalau zaman dulu itu kebanyakan komputer yang digunakan itu adalah tipe-tipe mainframe. Jadi yang komputer besar. Komputer besar ini dulu penguasanya itu adalah IBM. Jadi yang dipasarkan secara luas itu adalah komputer mainframe IBM. IBM ini fokusnya mainframe komputer yang digunakan oleh perusahaan negara ataupun organisasi untuk dapat melakukan computing sederhana, bahkan itu besar-besar pun hanya sederhana. Nah, kalau kita ngelihat ke zaman dulu pada saat zaman perang, komputer sudah digunakan untuk memecah sandi rahasia lawan. Jadi, kalau dulu kan perang dunia pertama, perang dunia kedua itu mereka menggunakan sandi ya, sandi Morse. Nah, sandi Morse ini menggunakan uh, media udara sebagai saluran dia menyampaikan pesan. Nah, dari situ ditangkap oleh kita dengan antena dan diterjemahkan menjadi sebuah kode yang dapat kita mengerti. Nah, komputer itu berfungsi pada saat dulu zaman perang itu untuk untuk menerjemahkan kode-kode tersebut, karena sering sekali kode tersebut dienkripsi dengan pendekatan aritmatika tertentu. Nah, komputer itu fungsinya pada saat itu digunakan untuk itu. Atau lebih jauh juga untuk dalam dunia bisnis, untuk melakukan database, untuk melakukan integrasi data, untuk militer. Mungkin dulu kita masih zaman kapan ya itu dulu masih pakai teknologi floppy disk kan, mungkin banyak teman-teman tidak mengenal floppy disk atau disket. Jadi saya dulu pada saat masih SMP gitu ya, itu masih ada belajar pelajaran komputernya itu masih pakai uh, operating sistemnya itu masih pakai Lotus ataupun Windows paling awal aja. Lotus tuh masih layar belakangnya itu gelap semuanya, pakai sintaks, kode-kode. Dan media penyimpanannya itu floppy disk, disket, yang cuma bisa nyimpan paling besar mungkin hanya sekitar 1 mega, 2 mega gitu, sangat kecil lah. Bayangkan sekarang Anda bisa memiliki media penyimpanan memory card di handphone Anda aja bisa sampai 60 giga, ke Google Drive bisa sampai 1 tera. Nah, kalau zaman dulu, itu media penyimpanan tuh kecil-kecil. Nah, tentunya dulu media digital ini tidak bisa dimaksimalkan untuk komunikasi yang lebih umum, untuk pemasaran. Jadi kebanyakan dulu media digital ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan negara ataupun perusahaan-perusahaan besar, karena dia kebanyakan untuk mengakomodasi data-data, dan karena terlalu mahal komputer mainframe, tidak semua orang bisa beli. Pada saat awal masuk tahun sekitar 80-an, itu Apple mengeluarkan produk PC pertama di dunia. Jadi sebelum ada Apple itu tuh komputer tuh masih gede-gede, teman-teman. Orang di rumah tangga tuh belum masih punya komputer. Dulu pada saat penemu Apple, mereka itu datang ke IBM untuk menawarkan sebuah ide bisnis bagaimana bila komputer yang besar ini dapat kita buat menjadi lebih kecil dan orang-orang itu bisa menggunakan di kantor, di rumah untuk dapat mengerjakan pekerjaan mereka. Nah, itu awalnya pada saat Steve Jobs menyampaikan itu ke IBM, ke industri, mereka itu ditertawakan, katanya nggak mungkin ada komputer bisa kecil, itu nggak mungkin, dan nggak akan ada orang mau beli komputer untuk apa. Nah, di tahun 80-an itulah kok Apple mengeluarkan komputer PC pertama di dunia ke market. Dan pada saat itu ternyata boomingnya luar biasa.
saat itulah akhirnya mulai banyak bermunculan PC-PC komputer rumah dibuat oleh perusahaan-perusahaan lain seperti Compaq, seperti Dell dan lain-lain. IBM pun akhirnya masuk ke segmen tersebut. Nah, pada saat dimulainya teknologi komputer PC ini, itu juga adalah akibat dari mulai adanya perkembangan teknologi-teknologi mikroprosesor. Jadi yang dulu harus pakai katoda-katoda yang besar bisa jadi lebih kecil, bisa jadi dalam bentuk chip. Jadi semuanya yang dulu besar-besar bisa direduksi sampai dengan 80-90% untuk volumenya. Sehingga memungkinkan bagi industri pada saat itu membuat sebuah teknologi digital yang semakin ramping. Nah, dan di awal tahun 90-an itu ditemukanlah sebuah teknologi yang dinamakan World Wide Web oleh Tim Berners-Lee itu tahun 1989. Jadi WWW ini yang kita kenal dengan singkatan triple W ini ditemukan oleh Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee ini adalah seorang peneliti. Dia pernah bekerja kalau nggak salah di Cisco ya. Cisco ini perusahaan jaringan komputer. Dia ini menemukan sebuah teknologi yang memungkinkan orang untuk dapat berkomunikasi real time dengan menggunakan data digital, aliran listrik, dan juga sinyal-sinyal. Nah, perkembangannya pada saat dia memulai ini baru disebatas di di laboratorium antar kampus gitu. Tapi pada saat ditemukan teknologi yang lain, sehingga digital ini bisa diterapkan kepada media-media digital yang lain. Nah, masuklah ke tahun 90-an lah dimasukin ke teknologi komputer, sehingga komputer itu bisa saling berinteraksi melalui internet yang kita temukan. Kalau nggak dulu, komputer itu berdiri sendiri, teman-teman. Jadi ya komputer ini tidak bisa terhubung sama komputer lain, karena belum ada internet. Tapi begitu ditemukannya teknologi triple W ini tuh, benda-benda mati ini seolah-olah bisa hidup, bisa berkomunikasi dengan seluruh komputer di seluruh dunia, asalkan dia terhubung dengan teknologi internet. Pada saat awal masuk tahun 2000-an, teknologi kita makin canggih, semuanya itu semakin ramping. Ditemukannya lah fiber optik yang bisa membuat internet itu jadi lebih cepat, lebih besar, teknologi penyimpanan yang jauh lebih ringkas tapi juga besar, dia bisa nyimpan dan lain-lain. Sehingga di mulai tahun 2000 itu teknologi digital itu mengalami yang saya bilang itu percepatan, teman-teman. Pada saat teknologi digital ini mengalami percepatan, di situ pula teknologi ini mulai diterapkan kepada media-media umum ataupun brand-brand sebagai salah satu media komunikasi mereka. Sebelumnya media komunikasi mereka kebanyakan media konvensional, televisi, radio, koran, selebaran, dan lain-lain. Jadi digital itu masih dianggap benar-benar sebuah media yang anak bawang lah kalau zaman dulu. Jadi belum terlalu aware. Tapi pada saat semakin bagus teknologinya, bahkan handphone pun bisa terhubung sama teknologi internet, itu penggunaannya makin besar. Saya ingat dulu pada saat saya SMA, ya itu tahun 2004 saya, 2004, enggak, tahun 2001 saya kelas 1 SMA ya. Saya ingat saya waktu itu pertama kali punya handphone. Nah, handphone saya itu, mereknya waktu itu, kalau nggak salah itu Sony Ericsson kalau nggak salah. Nah, itu handphone itu zaman itu ya teman-teman, itu belum ada yang bisa ringtone-nya itu ada seperti lagu-lagu gitu. Kita bisa masukin lagu, bisa dengar lagu. Kalau ada orang nelpon kita pun bisa lagu. Itu semuanya masih polifonik. Bahkan belum touchscreen, itu layarnya pun masih layar yang benar-benar pakai berapa bit gitu. Yang tidak canggih seperti sekarang. Jadi telepon tahun 2001 aja itu masih seperti itu teknologinya. Nggak berapa lama, sekitar masuk tahun 2004, itu teknologi makin canggih. Telepon tuh udah mulai bisa ada, kita bisa buat suara, kalau orang nelpon tuh suaranya udah lagu-lagu. Nah, pada saat ada bisa begitu aja zaman dulu itu, kita udah terkejut banget, teknologinya canggih banget ya. Sampai akhirnya ditemukanlah iPod, kita bisa nyimpan ribuan lagu di satu hardware yang kecil, dan bisa dimasukin juga ke handphone, dan perkembangannya itu sangat cepat. Sehingga internet pun dimasukin ke dalam
sesuatu yang kita sebut media untuk menghubungi orang, telepon, handphone. Jadi handphone pada saat ini bukan hanya sekedar untuk menghubungi orang, tapi juga untuk bekerja, untuk belajar, untuk transaksi keuangan, untuk beli barang-barang, untuk stalking orang, untuk mengabari sesuatu. Jadi bahkan benda sekecil handphone pun ini bisa menjadi media yang membuat kapabilitas kita itu meningkat dalam waktu yang cepat. Kita nggak perlu ke Afrika untuk bertemu orang, kita tinggal video call, tinggal pakai Gmeet gitu ya. Kita bisa langsung meeting nih. Kita pengen bekerja di perusahaan di Ukraina gitu. Tinggal Google Meeting aja, pakai Zoom Meeting aja dengan bos yang di Ukraina, tinggal kita kerjain dari sini, masukin Google Drive, dia tinggal transfer ke PayPal, kita bisa bekerja seperti itu pada saat ini. Nah, sehingga media digital ini mau nggak mau menjadi bagian dalam kehidupan manusia, organisasi, bisnis, dan sangat krusial. Sehingga media digital ini adalah bagian yang penting bagi orang pemasar untuk dapat mengetahui dan menguasainya, teman-teman. Kalau di tamak zaman 90-an dulu, saya ingat yang paling besar itu mesin pencari bukan Google, tapi Yahoo. Yahoo ini dulu bukan hanya mesin pencari ya, bukan search engine, tapi dia itu juga banyak berita-berita kayak gitu loh. Kalau teman-teman dulu pernah menggunakan Yahoo, jadi Yahoo itu di layarnya itu bukan hanya sekedar mesin pencari, tapi ada banyak berita-berita, tautan berita. Nah, Yahoo itu bisa dibilang itu raksasanya teknologi pada tahun 90-an. Masuklah Google. Google itu tahun 90-an akhir kalau nggak salah ya. Baru dia itu masuk ke pasar, ternyata Google ini mempunyai aritmatika yang lebih baik dibandingkan Yahoo. Sehingga kita dapat mencari apapun dengan cepat dan detail di Google. Dan sampai sekarang Google ini menguasai search engine di seluruh dunia. Mungkin sekitar 90% pasar search engine itu dimiliki oleh Google. Perkembangan media sosial dulu pertama kali ada Friendster, itu yang booming di dunia media sosialnya. Setelah itu masuklah Facebook, ada Twitter, ada Instagram, sampai sekarang seperti ada TikTok dan lain-lain. Media sosial pun akhirnya masuk menjadi salah satu media pemasaran karena media sosial ini memiliki jumlah follower, jumlah pengguna yang sangat besar. Facebook sendiri dia punya jumlah pengguna lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia. Artinya kalau kita menggunakan media Facebook untuk beriklan, itu sudah sangat tepat, karena banyak orang di situ. Nah, memang penggunaan media digital itu sangat tinggi pada saat ini, berakibat pada penurunan penggunaan media konvensional, seperti koran, televisi, billboard, selebaran, poster. Tapi kalau saya sendiri berpendapat bahwa memang terjadi pengurangan, tapi itu tidak akan hilang karena tetap saja ada segmen yang mungkin merasa nyaman menggunakan media-media konvensional, baca koran langsung dicetak, baca buku dicetak. Saya secara pribadi kalau baca buku, saya lebih senang baca buku yang dicetak dibandingkan buku yang digital seperti ini nih. Seperti e-book seperti ini saya nggak terlalu senang. Saya lebih suka buku itu langsung bisa saya lihat, saya coret-coret begitu. Mungkin ada segmen yang itu, dan juga tidak semua orang punya akses digital yang baik. Kita kebetulan tinggal di kota Bandung, akses digitalnya sudah bagus. Tapi kalau teman-teman yang tinggal di Merauke gitu misalkan, yang tinggal di daerah pedalaman, pegunungan yang belum media backbone teknologi informasinya belum bagus, jadi pasti akan kesulitan untuk mengakses pembelajaran online seperti ini. Jadi tetap saja ada segmen yang bisa efektif kita raih untuk melalui media konvensional. Selain itu, media konvensional ini pembacanya ataupun pengikutnya itu masih cukup banyak. Cukup secara khusus di Indonesia ya. Seperti saluran televisi gitu, RCTI, ANTV, Indosiar, itu masih sangat besar. Walaupun terjadi perpindahan segmentasi pasar. Sekarang segmentasi pasar yang mengakses televisi seperti RCTI, Indosiar, ANTV seperti itu kebanyakan adalah kelas menengah bawah. Kelas menengah atas itu sudah banyak mulai masuk ke segmen TV-TV digital ataupun TV berbayar.
baik dia itu untuk lokal ataupun sampai dengan internasional, misalkan seperti Netflix, seperti HBO, dan lain-lain. Tapi segmentasi itu tetap ada, cuman terjadi pergeseran segmentasi di masing-masing media. Nah, itu yang perlu kita pelajarin juga sebagai seorang pemasar, bahwa media-media ini belum ditinggalin, tapi segmen yang bergeser. Nanti teman-teman kalau ada yang pengen tanya langsung aja ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya digital evolution itu kalau berdasarkan penelitian yang saya lakukan, itu tuh dimulai di tahun 90-an. Jadi 90-an itu ada dikenal disebut digital revolution era. Bahkan itu diperkirakan itu karena mulai ditemukannya konsep angka biner 010101. Jadi angka biner ini adalah bahasa pemrograman yang dimengerti oleh mesin, teman-teman, oleh digital. Jadi seperti handphone Anda, kita menulis nih beberapa ke WA, kita nge-WA, halo Pak, ada kuliah nggak hari ini? Nah, satu kalimat itu diterjemahkan oleh mesin digital itu menjadi angka biner 01 01 110 gitu. Itu ada pola enkripsi bahasanya. Jadi sebenarnya digital itu hanya tahu 0 dan 1. 0 dan 1, 0 dan 1. Nah, angka biner itu yang dimasukin ke dalam teknologi digital untuk proses pertukaran informasinya. Itu ditemukan oleh ahli matematika Claude E. Shannon. Dia dibilang juga sebagai salah satu founder dari era informasi. Dan dibilang juga bahwa itu dibilang itu adalah awal revolusi industri ketiga. Jadi revolusi industri ketiga itu adalah mengenai ditemukannya angka biner, yaitu dimulainya era digital, teman-teman. Jadi revolusi industri ketiga itu tentang dimulainya era digital. Pada saat ini memasuki revolusi industri 4.0. Sebenarnya revolusi industri 4.0 ini adalah penguatan dari era digital tersebut. Pada saat ini era digital sudah digunakan lebih masif sehingga proses bisnis, proses produksi, proses komunikasi itu semakin digitalized, mengakibatkan terjadinya pengurangan kebutuhan tenaga manusia, tapi membutuhkan talent manusia yang semakin adaptif dengan literasi digital. Nah, itulah revolusi industri 4.0. Makanya banyak orang bilang nanti customer service akan hilang digantikan oleh robot. Nanti orang akuntansi akan hilang karena digantikan oleh software gitu misalkan. Nanti gudang-gudang akan digantikan dengan Google Drive gitu misalkan. Jadi banyak industri yang akhirnya terdampak, terdisrupsi karena ada revolusi industri ini, teman-teman. Nah, kalau bagi kita, bagi generasi muda, khususnya Anda, artinya di revolusi industri ini, teman-teman, yang dibutuhkan tuh bukan banyaknya orang mengerjakan satu pekerjaan, tapi seberapa banyak orang yang mempunyai kompetensi yang cukup dan mempunyai literasi digital yang bagus untuk dapat mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Nah, sehingga perusahaan pada saat ini lebih suka invest teknologi yang besar dibandingkan invest banyak pegawai. Dengan satu pegawai, dengan bantuan teknologi, dia bisa mengerjakan banyak hal. Karena apa? Karena gaji pegawai itu untuk jangka panjang lebih besar dibandingkan dia beli software ataupun teknologi awal di depan. Nah, mengakibatkan kita sebagai lulusan perguruan tinggi, kita nggak cukup hanya bisa mengandalkan gelar sarjana kita, gelar diploma kita, gelar master kita, gelar doktor kita. Kita harus memiliki kompetensi lain yang dapat memungkinkan kita beradaptasi dengan proses revolusi yang terjadi pada saat ini. Anda harus bisa bekerja dengan teknologi, Anda harus menguasai teknologi, Anda dapat bekerja sama melalui teknologi. Ibaratnya semua sekarang adalah bagaimana Anda bisa menunjukkan talent Anda adaptif terhadap perkembangan teknologi tersebut. Jadi, pembelajaran di kampus itu baik, tapi Anda perlu menambahnya dengan pengetahuan pola kerja pada saat ini seperti apa, bagaimana teknologi yang digunakan dalam pekerjaan tersebut. Anda akan lebih dinilai oleh perusahaan lebih dibandingkan hanya sekedar lulusan.
Nah, teknologi digital ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Berdasarkan riset oleh We Are Social, We Are Social ini adalah sebuah konsultan dari Inggris yang berfokus kepada penelitian perkembangan teknologi digital di seluruh dunia. Di tahun 2020 itu ada sekitar 4,5 miliar manusia yang terhubung dengan internet. 4,5 miliar, artinya ini lebih dari 50%. Karena berdasarkan populasi terbaru, jumlah manusia di dunia itu sekitar 7,5 miliaran, teman-teman. Artinya hampir semua manusia di dunia ini terhubung oleh internet. Dan pengguna media sosial telah mencapai 3,8 miliar orang. Itu besar banget. Jadi semuanya, kita sudah tidak terbatas waktu, udah nggak ada lagi tuh benua Amerika, benua Afrika, benua Asia. Sebenarnya kita semua sudah saling terhubung. Kapanpun, dimanapun, kita bisa saling terhubung dengan orang dimanapun. Nah, dan sekitar 5,1 miliar itu adalah pengguna handphone, teman-teman. 5,1 miliar. Artinya, kita kalau mau berkomunikasi, melakukan iklan, paling efektif ya langsung hubungin orang itu melalui apa? Handphone mereka. Dan kita tahu bahwa teknologi smartphone itu makin murah. Salah satu kecenderungan teknologi ya teman-teman, semakin canggih teknologi, maka akan mengakibatkan efisiensi dari segi harga. Kita bisa menikmati produk Facebook yang begitu canggih, Google yang begitu canggih, dengan harga yang murah, atau bahkan free. Kayak kita nih gunakan Google. Anda free untuk gunakan Google. Anda pengen email, nyimpan file, gratis. Tapi kalau pengen nambah jadi 100 giga, itu cuma nambah sekitar berapa belas ribu rupiah. Bayangin, cuma berapa belas ribu rupiah, Anda bisa dapat menyimpan 100 giga. 1 tera itu cuma berapa puluh ribu. Jadi, semakin canggih teknologi, sebetulnya akan membuat kehidupan manusia itu semakin efisien. Contoh lagi yang lain. Sekarang bisnis itu, kebanyakan POS-nya, seperti mesin, kalau Anda beli sesuatu di mesin cash registernya. Kalau dulu kan kita harus pakai mesin cash register yang besar. Sekarang udah tinggal pakai iPad. Penjualnya itu tinggal masukin ke iPad itu semuanya. Itu langsung terkoneksi dengan cloud-nya. Si pemilik walaupun lagi liburan di Bali, dia bisa ngelihat toko-toko dia itu per detik ini sales-nya berapa. Dia nggak perlu memperkerjakan banyak orang akuntan, orang keuangan, hanya butuh untuk menggunakan aplikasi POS ataupun akuntansi. Tidak ada kesalahan dan real time. Bahkan dia bisa buat pembukuan, tinggal submit, keluar laba ruginya berapa, neracanya berapa, laporan pajaknya berapa. Bayangin, teknologi memungkinkan kita untuk dapat berbisnis secara efisien, teman-teman. Di dunia, itu untuk media sosial sendiri, platform yang paling besar itu digunakan adalah Facebook. Ini sekitar 2,5 miliar orang itu menggunakan Facebook. Nomor 2 itu YouTube. Nah, banyak kita nggak tahu, YouTube ini kan kita lihat tuh sebagai media sosial ya. Tapi sebetulnya YouTube ini juga salah satu search engine terbesar di muka bumi, teman-teman. Selain Google. Selain Google, search engine terbesar di muka bumi adalah YouTube. Anda kalau mencari video atau mencari konten kan Anda tinggal searching tuh. Pembelajaran digital marketing dasar, markom dasar, Anda klik, langsung muncul video-video kontennya. Jadi YouTube itu juga merupakan search engine. Dia bukan hanya sekedar sosial media. Makanya sering beberapa kali kalau Anda searching di Google, hasil searching kalian tuh akan muncul di YouTube. Atau sebaliknya, Anda searching di YouTube, pada saat Anda melakukan penjelajahan di Google ke website tertentu, tiba-tiba iklannya muncul di website tersebut. Kenapa? Ya selain memang YouTube dan Google itu satu anak perusahaan, mereka itu search engine yang saling terhubung database-nya. Jadi Anda itu sudah diketahui suka apa, prefernya apa, interest-nya apa, mau beli apa, sedang melakukan apa. Internet digital itu semua tahu tentang Anda.
Nomor 3 yang terbesar di muka bumi menggunakan aplikasi itu adalah WhatsApp. Itu sekitar 1,6 miliar. Nah, dan nomor 4 itu Facebook Messenger. Kalau kita lihat teman-teman, nomor 1 nih Google. Google itu paling besar. Jadi kalau kita ngelihat 2, 3, 4, 5, the big five-nya, itu penguasa teknologi digital di dunia itu adalah Google dan Facebook. WhatsApp itu punya Facebook. YouTube itu punya Google. Gmail itu punya Google. WhatsApp juga tadi yang punya Facebook. Jadi sebenarnya penguasa pasar media digital di dunia, raksasanya itu Facebook dan Google, teman-teman. Mereka lah raksasa yang ada di dunia pada saat ini. Instagram nih peringkat yang setelah WeChat nih. Instagram ini punya Facebook. TikTok ini sekarang dimiliki oleh ByteDance, perusahaan dari Cina, tapi kemungkinan besar akan diakuisisi oleh perusahaan Amerika. Bisa Microsoft, bisa yang lain. Cuman ini masih dalam pergunjingan. Habis itu ada di bawah ini ada Twitter, Pinterest, dan lain-lain. Jadi teknologi yang kita gunakan pada saat ini, teman-teman, sebenarnya dimiliki oleh beberapa perusahaan raksasa. Masyarakat Indonesia itu berdasarkan riset si We Are Social itu rata-rata itu menghabiskan lebih dari 7 jam sehari di internet. 7 jam sehari di internet dan setengahnya dihabiskan untuk mengakses media sosial. Jadi sekitar 3,5 jam rata-rata kita itu menghabiskan waktu di media sosial. Tapi kalau diakumulasi semuanya, kita itu minimal menghabiskan 7 jam sehari di media digital. Di media internet, apakah buka WhatsApp, apakah searching di Google, buka YouTube, dan lain sebagainya, kita tuh rata-rata terhubung di internet itu 7 jam sehari, teman-teman. Kalau kita ngelihat perbandingannya di ini Indonesia yang Januari 2020 ini ya, penggunaan media digital di Indonesia itu, jadi yang pengguna internet di Indonesia itu menghabiskan rata-rata sekitar 7 jam 59 menit, ini hampir 8 jam nih. Jadi hampir satu shift kerja 8 jam, itu kita terhubung sama internet. Menggunakan sosial media, Instagram, WhatsApp, Snapchat, dan lain itu sekitar 3 jam 26 menit, 3,5 jam. Nonton televisi kita tuh sekitar 3 jam. Dengar musik streaming dari Spotify, dari media-media yang lain, itu sekitar 1,5 jam. Main game itu sekitar 1,5 jam. Cuman berdasarkan data terbaru katanya orang yang mengakses game digital itu sekarang semakin meningkat. Khususnya karena pandemi kemarin. Nah, diperkirakan total budget iklan digital di 2020 itu mencapai 240 miliar dolar secara global. Jadi ini perkiraan di tahun 2020 ini mungkin akan ada koreksi karena ada pandemi COVID-19. Itu diperkirakan tuh ada habis spend perusahaan-perusahaan di seluruh muka bumi itu belanja di Instagram, belanja di Google, belanja di media lain itu sekitar 240 miliar dolar. Itu berapa ribu triliun habis untuk iklan digital. Jadi kita harus ngelihat bahwa media digital ini menjadi platform yang sangat penting, teman-teman. Sudah mau tidak mau, kita memang harus beralih ke digital. Nah, perkembangan media digital di dunia itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh media sosial, teman-teman. Media sosial ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam pembentukan preferensi konsumen. Seberapa sering kita merubah pilihan produk kita yang mau kita beli karena kita melihat review dari orang-orang di internet. Misalkan di Google, kita ngelihat di Google orang sedang review nih, oh tempat ini bagus, bintang 5. Nah, gara-gara bintang 5 ini kayaknya bagus deh, Anda datang. Tapi misalkan Anda pengen datang ke Cafe X, tiba-tiba Anda ngeliat reviewnya jelek nih, bintang 3, nggak jadi ya ke situ. Anda sedang cari di Lazada produk tertentu, pas Anda ngelihat reviewnya jelek, Anda nggak jadi beli, Anda jadinya beli produk yang lain. Jadi media sosial ini menciptakan suatu pengaruh kepada konsumen, membuat konsumen ini semakin kritis,
semakin sensitif, semakin gampang untuk berpindah ke lain hati. Nah, salah satu trikinya di media sosial itu adalah seperti itu, teman-teman. Kalau produk kita bagus, tidak semua orang mau memblow up-nya di media sosial dia. Tapi begitu produk kita ada cacat, ada jeleknya, wah itu langsung orang itu semuanya langsung buat di story, di Instagram, buat postingan di Facebook. Brand ini tuh kerjanya jelek, produknya itu rusak, di makanan ini ada kecoa gitu misalkan ya. Berita yang positif itu sulit untuk berkembang, tapi negatif media, negatif news itu cepat banget bergerak di media sosial. Sehingga media sosial ini kalau kita nggak pandai untuk mengelolanya bisa jadi senjata makan tuan sendiri, teman-teman. Sehingga manajemen media sosial ini menjadi penting. Apakah kita untuk melihat konsumen itu puas atau tidak dengan pelayanan kita, apakah mereka ada keluh kesah, atau bisa juga kita menggunakan media sosial ini untuk melihat berita apa yang sekarang sedang terjadi dan hal-hal negatif apa yang sekarang sedang berkembang tentang produk saya. Kalau ada sesuatu yang negatif, saya harus counter dengan apa? Dengan pemberitaan positif, dengan buat iklan yang mengcounter tersebut, dan lain-lain, teman-teman. Dan media sosial juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru lagi. Sekarang sudah banyak media sosial itu melahirkan YouTuber, melahirkan selebgram. Dulu dia bukan bintang film, dia bukan artis, bukan model, tapi sekarang dia jadi mempunyai influence tertentu yang akhirnya memiliki nilai komersial bagi sebuah brand. Dan kebanyakan segmen yang menjadi tokoh-tokoh itu adalah generasi-generasi muda. Kenapa? Karena generasi muda ini, milenial ataupun post-milenial ini, mereka sangat adaptif dengan perubahan teknologi media sosial. Seperti Anda ada media sosial baru, cepat nih, langsung mengadaptasinya. Membuat Anda itu akan lebih cepat menguasainya, sehingga konten-konten kreatornya itu pasti akan kebanyakan dari generasi milenial. Nah, kalau zaman dulu, perusahaan siapa yang mau bayar anak kuliahan puluhan juta, kalau sekarang bahkan mungkin bisa ratusan juta untuk nge-review, hanya untuk unboxing, hanya untuk ngefotoin produknya, hanya untuk masukin ke Instastory yang hanya bertahan 1 jam gitu. Jadi sekarang ada lapangan pekerjaan seperti selebgram, YouTuber, atau yang tidak kelihatan, misalkan makeup artist sekarang makin laku karena dibutuhkan oleh konten-konten kreator. Kalau enggak orang video-video grafis, orang yang jago foto, orang yang jago buat caption gitu. Jadi juga bertumbuh lapangan-lapangan kerjaan yang dulu tuh tidak pernah ada. Dan lapangan pekerjaan ini kebanyakan adalah lapangan pekerjaan yang informal, jadi tidak berbadan usaha. Kebanyakan itu adalah yang bekerjanya misalnya keluarganya, teman-temannya, tapi potensinya sangat besar, teman-teman. Nah, berdasarkan riset dari eMarketer 2019, sekitar 50% konsumen itu melakukan pembelian produk setelah melihat reviewnya di media sosial. Itu yang pernah saya lakukan, dan mungkin teman-teman juga begitu. Pas mau beli produk, Anda itu lihat dulu reviewnya. Baik buruknya produk ini di media sosial. Anda cari dulu di Google, Anda cari di YouTube lah, apa kekurangan kelebihan produk ini, siapa yang reviewnya, dan kata penelitian sekitar 55% itu orang melakukan itu sebelum beli. Nah, ini adalah social media by generation. Ini adalah riset yang dilakukan oleh Global Web Index. Global Web Index ini mereka melakukan riset di berbagai benua. Ini untuk segmen baby boomers, generasi X, milenial, dan generasi post milenial berdasarkan akses internet daily basis. Jadi kita dapat melihat ya, ini tahun 2014 nih. Ini pada saat tahun 2014, ini anggaplah generasi milenial. Generasi milenial itu rata-rata menghabiskan perharinya itu 2 jam 7 menit per hari di 2014.
Kita lihat di tahun 2015 dia mengalami peningkatan. Ini jadi 2 jam 12 menit, naik 5 detik. Naik 5 menit. Setelah itu mengalami peningkatan 15%. Dari tahun 2015 ke 16 ini mengalami peningkatan 16%. Sekarang di akhir tahun 2018 itu diperkirakan rata-rata millennials itu menghabiskan waktunya itu di media sosial itu sekitar 2 jam 38 menit. Jadi ini bedanya sedikit dengan yang tadi penelitian We Are Social yang mengatakan di Indonesia itu habis span-nya itu sekitar 3,5 jam di media sosial. Jadi di seluruh dunia itu sekitar segini rata-ratanya. Nah, yang pertumbuhan cukup paling tinggi itu adalah generasi post milenial, teman-teman. Kalau kita bisa ngeliat di sini nih. Nah, generasi post milenial ini dari tahun 2014 ke 2015 ini mereka mengalami peningkatan 29%, hampir 30%. Hop, langsung naik nih. Peningkatan drastis. Dan terjadi lagi peningkatan drastis itu tahun 2017 ke 2018. Itu 18% peningkatannya. Maaf, dari 2016 ke 2017 dia mengalami peningkatan 18%. Jadi, generation post milenial, generasi Z, ataupun orang-orang yang lahir di tahun 2000-an, itu mereka mempunyai pertumbuhan penggunaan internet yang sangat cepat. Sangat cepat, teman-teman. Bahkan keponakan saya yang baru berumur 2 tahun, dia itu sudah tahu cara mengoperasikan YouTube. Diambil handphone, dia nyari YouTube, digeser-gesernya, dikliknya YouTube, dicarinya video kesukaan dia. Umur 2 tahun, teman-teman. Jadi, bagaimana generasi post milenial ini, mereka tuh sudah hidup di dunia yang benar-benar truly digital. Mereka sudah kenal dengan komputer, kenal dengan iPad. Zaman sekarang anak sekolah belajar udah pakai handphone, udah pakai komputer. Zaman kita mungkin masih tulis-menulis di kertas, di papan tulis. Kalau zaman sekarang mereka mau nggak mau harus pakai digital dan mereka semakin aware dengan hal itu. Nah, kalau kita ngelihat ini di average sosial berdasarkan benuanya, yang paling tinggi itu adalah di Amerika Latin. Itu rata-rata orang menghabiskan waktu di media sosial itu sekitar 3,5 jam. Ini mirip dengan yang di Indonesia. Jadi mungkin karakteristik orang Amerika Latin sama orang Indonesia itu mirip-mirip, teman-teman. Suka nongkrong di media sosial. Di Asia Pasifik sendiri, ini Asia Pasifik ya, di Asia Tenggara, ketemu dengan Australia, itu rata-rata menghabiskan 2 jam 13 menit. Jadi orang Indonesia termasuk tinggi nih, 3,5 jam. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya kalau dibandingin sama kayak orang Amerika Latin. Yang paling kecil itu di Eropa. Eropa ini orang hanya mengakses 1,5 jam. Jadi kalau feeling saya itu mungkin hanya pagi, siang, malam. Itu pun hanya sekitar 30-40 menit lah gitu. Yang mengalami pertumbuhan signifikan juga di Asia bagian tengah dan juga Afrika. Nah, kalau kita ngelihat penggunaan media sosial berdasarkan aplikasi ya teman-teman ya. Ini penelitian yang digunakan, yang dibuat oleh Global Web Index juga. Jadi untuk penggunaan ditemukan dari tahun 2016 sampai 2018 itu terjadi peningkatan paling besar itu yang paling banyak menggunakan media Instagram dan WhatsApp itu adalah generasi post milenial. Tapi baby boomers ini menunjukkan peningkatan tertinggi untuk penggunaan Instagram dan WhatsApp. Jadi ternyata baby boomers pada saat ini juga mulai mengadaptasi penggunaan Instagram, teman-teman. Kalau WhatsApp mungkin kita sudah banyak mengenal di Indonesia juga kayaknya generasi baby boomers itu papa kita, kakek nenek kita. Mereka sudah mulai menggunakan WhatsApp. Tapi uniknya ternyata terjadi peningkatan yang tinggi juga untuk penggunaan Instagram dan WhatsApp itu di segmen baby boomers. Nah, ini menarik ini. Nah, karena
media sosial itu media yang penggunanya banyak ya teman-teman, sehingga membuat media sosial ini menjadi media yang mempunyai nilai komersil. Nilai komersil artinya kita bisa memperdagangkan jumlah follower kita tersebut untuk dapat ngiklan, untuk dapat mereview sebuah produk, dan lain-lain. Sehingga pemasar sekarang mulai beralih dari media konvensional untuk dapat masuk ke media digital. Selain memang media digital ini mempunyai kelebihan teknis. Kelebihan teknis media digital itu adalah media digital itu kita bisa ngiklan ke spesifik orang. Misalkan kita pengen ngiklan Instagram nanti yang kita sasar misalnya hanya wanita umurnya 14 sampai 35 tahun di Kota Bandung dan Jakarta, dia suka sama produk fashion. Jadi pada saat kita tembak iklan kita hanya akan masuk ke orang-orang yang karakteristik itu tadi. Nah, ini kekuatan media digital. Setelah itu nanti laporannya secara digital bisa dikasih berapa orang ngelihat iklan kita, berapa orang ngeklik iklan kita, berapa orang nge-share iklan kita, berapa orang beli produk kita setelah ngelihat iklan. Jadi digital itu bisa di-tracking semuanya teman-teman. Itu yang tidak dimiliki oleh media-media konvensional. Itu yang akan kita bahas nanti di pembelajaran berikutnya mengenai keunggulan teknis dari media digital. Tapi pada saat ini kita akan berbicara banyak mengenai sejarah dan perkembangan media digital. Nah, tentunya media digital ini akan terus mengalami perkembangan. Karena apa? Karena beberapa faktor. Pertama adalah penemuan teknologi baru. Kita nggak tahu nih teknologi apa lagi nanti yang akan ada. Ada nih katanya mobil listrik, nanti mungkin akan ada ketemu teknologi apa lagi. Tentunya yang membuat teknologi digital ini akan terus mengalami evolusi. Sekarang katanya sudah masuk ke bukan 4G lagi, udah 4.5 G. 4,5G. Nanti akan masuk lagi di Jepang katanya sudah masuk 5G. Jadi teknologi itu akan semakin berkembang dengan sangat cepat. Dan akan ada pengaruh juga dari kemakmuran sebuah negara. Pada saat sebuah negara semakin makmur, penggunaan media-media komunikasi yang lebih advance seperti digital itu akan semakin tinggi juga. Pada saat sebuah negara makmur, orang sudah mulai mampu beli gadget yang bagus, paket data yang besar, dan lain-lain. Bertumbuhnya startup baru yang menjawab potensi dan permasalahan yang baru. Kita nggak tahu nanti akan ada aplikasi baru apa lagi, startup baru apa lagi yang timbul karena permasalahan-permasalahan di masyarakat. Gojek hadir di Indonesia karena ada permasalahan, masalah macet, masalah sulit nyari kendaraan, masalah harga yang adil. Google datang karena membantu orang mencari suatu informasi dengan cepat, dan lain-lain. Jadi startup itu selalu datang untuk menjawab permasalahan yang ada timbul pada saat ini. Lalu penetrasi pembangunan infrastruktur. Ini salah satu pembangunan yang dikejar oleh Pak Jokowi, bagaimana pelosok-pelosok daerah itu semakin bagus infrastruktur komunikasinya, sehingga memungkinkan orang itu dapat mengakses digital dengan gampang, internet dengan gampang. Jadi itulah secara umum teman-teman mengenai perkembangan dari pemasaran digital itu sendiri, khususnya media digital, yang dimana teman-teman sudah kemarin melihatnya sendiri melalui web